Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Endah Widartin, Guru Matematika Main 2 Tulungagung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih pertidaksamaan linier dua variabel itu? Ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, terlebih dahulu kita pahami apa pertidaksamaan linier dua variabel. Prasyarat belajar pertidaksamaan linier dua variabel adalah persamaan linier dua variabel. Pada kelas 10 kemarin kalian sudah belajar tentang persamaan linier dua variabel. Nah, coba kalian perhatikan beberapa contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Yang A, X min 2Y tandanya lebih dari 2. 2X min Y kurang dari 4. 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. X min 4Y lebih dari sama dengan 8. 3Y min X lebih dari 3. Min X plus 2Y lebih dari sama dengan min 4. Pada contoh di samping, terlihat bahwa setiap pertidaksamaan memiliki dua variabel. Kalian perhatikan di sini variabelnya adalah X dan Y. Dan setiap sukunya itu memiliki pangkat 1. Kamu perhatikan di sini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau pangkat 2 ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel, tapi berbentuk kuadrat. Nah, jadi pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan ini dinamakan sistem pertidaksamaan linier di sini. Dengan demikian, bentuk umum pertidaksamaan linier dengan dua variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY lebih dari C. AX plus BY lebih dari sama dengan C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu elemen bilangan real. Dan X, Y merupakan variabel. Nah, bagaimana cara menentukan solusi pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, di sini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier AX plus BY kurang dari sama dengan C, ini adalah pemisahan. Kita misalkan salah satu bentuknya adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ini dengan menggunakan metode grafik dan uji titik. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C. Jadi dirubah dalam bentuk persamaan linier dulu. Yang kedua, lakukan uji titik, yaitu mengambil sembarang titik X, Y yang ada di luar garis AX plus BY sama dengan C, kemudian substitusikan ke pertidaksamaan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jika pertidaksamaan itu bernilai benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX plus BY sama dengan C.
Jika pertidaksamaan itu bernilai salah, maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kita lanjutkan. Persamaan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau juga dengan trik garis lurus berdasarkan grafik. Kalian perhatikan ya A. Pada sumbu Y pasti ditulis A, di sini huruf B. Jadi persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan AB. Berarti A dan B dikalikan. Pada garis sumbu YA, di sini yang sebelah kiri berarti ini negatif B. Jadi persamaan garisnya adalah A X min BY sama dengan min AB. Nah, sekarang perhatikan di sini yang gambar yang ketiga. B-nya pada sumbu X, Y-nya di bawah garis. Berarti Y-nya negatif A. Maka persamaannya tetap. Prinsipnya tetap pada sumbu Y. Berarti dilihat min AX plus BY, ini posisinya plus BY sama dengan min AB. Kemudian, kalian perhatikan untuk gambar yang nomor 4, posisinya tetap di bawah garis sumbu X ini, berarti ini negatif A pada sumbu Y-nya, dan ini negatif B. Maka persamaannya adalah min AX min BY sama dengan AB. AB ini kenapa AB positif? Di sini min B, ini min A. Jika dikalikan tetap AB. Nah, ini jika X lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian adalah berwarna biru. Jika Y lebih besar 0, maka ini himpunan penyelesaiannya ini berarti berada di atas, ini yang berwarna biru. Yang perlu kalian ingat adalah jika garis pembatas daerah penyelesaian, DP itu daerah penyelesaian, digambarkan utuh atau garis lurus seperti ini, tidak putus-putus, maka dipilih tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jika garis pembatas DP digambarkan garis putus-putus, lihat, kalian perhatikan di sini putus-putus, maka dipilih tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, kita lanjutkan contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dari X plus 3Y lebih dari 6. Langkah pertama, gambarlah koordinat kartesius bentuk persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian, dengan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jika X-nya 0, kamu masukkan, disubstitusikan pada persamaan garis 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 2. Ini kamu masukkan di sini. Untuk Y sama dengan 0, substitusikan di sini. X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6. Kemudian didapat garis X plus 3Y sama dengan ini melalui titik 0,2 dan 6,0. Nah, kita
letakkan pada koordinat kartesius. 0,2 letaknya di sini. 6,0 letaknya di sini. Nah, kemudian kita buat sebuah garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Karena ini tandanya lebih dari ataupun kurang dari, maka garisnya berupa garis putus-putus. Nah, sekarang langkah yang ketiga yaitu uji titik. Ambil sembarang titik di luar garis ini. Boleh letaknya di sini, atau di sini, atau di sini, terserah kalian. Semisal saya ambil titiknya 0,3. 0,3 letaknya di mana toh? Di sini kan letaknya. Nah, substitusikan ke persamaan ini X plus 3Y lebih dari 6. Masukkan X 0, Y-nya 3 kali 3 lebih dari 6. Berarti 9 lebih dari 6. Oh, ini berarti benar. Kalau benar, berarti himpunan penyelesaian itu berada di atas garis. Berarti ini HP-nya, himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya di sini. Yang berwarna biru. Lanjut, soal yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Langkah pertama, gambar koordinat kartesius. Ini sudah digambar. Langkah kedua, gambar garis 2X plus 3Y sama dengan A. Ini dirubah dalam bentuk persamaan dulu. Kemudian, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y. Yaitu, kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis ini, maka didapat Y-nya sama dengan 2. Kemudian, dengan mensubstitusi lagi Y-nya sama dengan 0 di sini, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Kemudian, dari persamaan garis tersebut diperoleh titik potong 0,2 dan 3,0. 0,2 letaknya di sini. 3,0 letaknya di sini. Kita buat sebuah garis lurus. Ini tandanya ada sama dengannya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Maka garisnya berupa garis lurus, bukan garis putus-putus. Langkah yang ketiga yaitu uji titik. Ambil sembarang titik. Boleh di atas, boleh di bawah. Titiknya di sini ya, 0,3. 0,3 berarti di atas sini. Kalian masukkan ke pertidaksamaan linearnya. 2 kali 0 ditambah 3 kali 3 kurang dari sama dengan 6. Berarti 9 kurang dari sama dengan 6. 9, oh ini tandanya salah, seharusnya kurang dari. 9 kurang dari 6, berarti ini salah. Jadi di sini berarti himpunannya salah. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di bawah garis. Lanjut. Soal yang ketiga. Tentukan daerah penyelesaian dari, kalau tadi contoh soal 1 dan contoh soal 2 itu ada sebuah pertidaksamaan, kalian rubah dalam bentuk himpunan penyelesaian dalam bentuk grafik. Nah, sekarang ini pada contoh yang ketiga, ini kebalikannya. Ada grafik rubah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Nah, grafiknya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya ada yang berwarna biru di sini. Nah,
Caranya ada dua cara. Yang pertama, langkah pertama, yaitu tentukan garisnya ini dulu. Garis persamaannya dulu di sini. Nah, menentukan garis persamaannya ada dua cara. Yang pertama dengan bentuk gambar tadi. Yang kedua adalah kita cari dengan menentukan persamaan garis di titik 0,-3 ini dan 4,0. Nah, persamaan garis dari dua titik rumusnya adalah seperti ini. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kalian masukkan atau substitusikan ke persamaan ini, maka akan didapat X dikurangi 0, 4 dikurangi 0 sama dengan Y plus 3 dibagi 0 plus 3. Sehingga didapat X per 4 sama dengan Y plus 3 per 3. Kalikan silang, berarti didapat 3X sama dengan 4Y plus 3. Atau 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan persamaannya. Persamaannya yaitu 3X min 4Y sama dengan 12. Selanjutnya, kita tentukan pertidaksamaannya. Lebih dari atau kurang dari. Kalau di sini adalah tandanya garisnya itu adalah garis putus-putus, maka lebih dari atau kurang dari. Kan seperti itu. Nah, sekarang akan kita uji titik. Ambil sembarang titik yang tidak terletak pada garis. Maksudnya tidak terletak pada garis di sini. Tidak boleh kamu mengambil titiknya 0,-3, tidak boleh. Atau 4,0, tidak boleh. Harus mengambilnya di luar garis. Boleh letaknya di sini atau boleh letaknya di sini. Misal saya ambil titiknya 1,0. 1,0 di mana? Di sini. Substitusikan ke pertidaksamaan. 3X min 4Y. Ini saya beri kotak. Saya beri kotak ini kenapa? Untuk ngisi tanda pertidaksamaannya. 12. Ini sama dengan 12. Nah, karena di sini HP-nya berwarna biru, otomatis saya mengambil titiknya adalah yang bernilai benar. Berarti yang berada di daerah himpunan penyelesaian. Dari sini 3 kali 1 dikurangi 4 kali 0, saya kotak di sini 12. 3 berarti kotak ini tandanya apa yang benar? Harus bernilai benar di sini, berarti 3 kurang dari 12. Jadi artinya daerah penyelesaian di atas berada di atas garis 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, benar. Jadi persamaan garisnya yaitu 3X min 4Y kurang dari 12. Cara yang kedua. Nah, kalian perhatikan di sini garisnya, di sini titik pertemuannya adalah 40, di sini min 3. Nah, berdasarkan grafik, kalian perhatikan kita cari persamaannya. Ini min 3. Min A berarti di sini min 3, ini berarti 4. Jadi persamaannya adalah min 3X plus 4Y sama dengan min 12. Atau 3X min ini dirubah dikalikan min 1 semuanya. 3X min 4Y sama dengan 12. Langkah 2 yaitu menentukan uji titik. Langkahnya kalau uji titik sama persis pada cara yang pertama. Sama. Langkah-langkahnya sama. Nah, sehingga didapat pertidaksamaan garisnya yaitu 3X min 4Y kurang dari 12.
Terima kasih. Sampai di sini materi dari pertidaksamaan linier dua variabel. Sampai ketemu pada bab berikutnya. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.